Okay, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM 333240164. Okay, saya dari kelompok 33. Today, I'm gonna show you how to solve the problem. Dimana di sini dalam sebuah masalahnya kita tuh harus mencari sebuah solusi, yang dimana solusinya tuh tidak bisa dalam bentuk pecahan, alias kita akan menggunakan integer programming. Oke, langsung saja kita ke contoh permasalahannya. Oke, so this is the problem. Sebuah perusahaan konsultan teknik itu menangani dua jenis proyek, which is itu ada yang renovasi kecil sama eh, proyek pembangunan besar gitu kan. Ada dua proyek, kecil dan besar. Nah, setiap proyek itu tuh perlu alokasi tim insinyur dan waktu pengerjaan yang berbeda. Nah, proyek kecil itu tuh membutuhkan dua insinyur selama 4 hari, sedangkan proyek besar itu tuh butuhnya 5 insinyur selama 8 hari. Nah, kapasitas yang dimiliki perusahaan saat ini yaitu 40 insinyur dan juga waktunya yaitu 64 hari. Nah, perusahaan ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan keuntungan karena fokus utamanya adalah memperluas portofolio klien gitu kan. Jadi intinya kita maksimalin proyek yang emang sekiranya bisa kita rangkul gitu, jadi dirangkul gitu. Dia proyek, nah itu tuh harus diselesaikan secara utuh. Jadi kita tuh harus menyelesaikannya secara kelar gitu ya. Ibaratnya metode Vivo first in first out gitu. Nah ini LC Pro. Oke, langsung aja kita akan misalkan penyelesaiannya menggunakan aplikasi RStudio. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk codingannya. Nah, guys, ini sebenarnya gampang banget. Jadi ini sama aja kayak linear programming kan. Tapi ini tuh kita tuh harus mencari apa namanya solusinya tuh dalam bentuk integer gitu. Nah, seperti biasa di awal-awal kita akan menginstal LP Solve linear programmingnya. Oke. Jadi kita kita akan menginstal, lalu jangan lupa di library. Nah, ini kita untuk membaca si apa namanya si codingan kita. Oke, langsung ke fungsi tujuannya. Nah, ini fungsi tujuannya itu yaitu 1:1 gitu kan. Nah, dengan oke di sini kita akan menulis sebuah constraint-nya alias fungsi kendalanya dengan ketentuan ini kan matriks ya. Berarti di sini untuk X1-nya tuh tadi untuk eh insinyur 2 untuk S1 sama waktunya tuh 4 hari. Nah, yang X2 baru dia tuh 5 insinyur dan 8 hari. Nah, oke di sini ada right hand apa namanya? Apa namanya? Di sini tuh di bagian si apa namanya? Batasannya itu, di batasan sebelah kanannya itu. Gimana sini tidak tidak bisa kurang kurang dari sama dengan 40 dan juga 64 untuk bagian insinyur dan juga untuk bagian harinya. Nah, maka dari itu kita akan menginputnya dengan tipe batasannya yaitu si apa dengan lambang itu kurang dari sama dengan dan juga yang sebelah sini kurang dari sama dengan gitu kan agar relevan dengan si batasannya itu karena mereka tuh tidak bisa lebih dari 40 insinyur dan juga 64 hari. Oke, langsung ke solusinya yaitu dengan mencari kan kita ini ingin memaksimalkan apa namanya portofolionya ibaratnya. Oke, langsung aja kita di sini fungsi tujuan di kendala RAS dan all in sama dengan true gitu kan. Oke, langsung aja di sini ini untuk memproyeksikan hasil dari renovasi kecil dan juga proyek pembangunan besarnya yang berupa solusi dari apa yang selama ini kita cari gitu kan. Oke, kita apa namanya ini kita enter aja alias control enter untuk mencari jawaban untuk ngerunning si programnya ini. Nah, nanti kita dapat di sini hasilnya gitu kan. Nah, hasilnya yaitu nah jumlah proyek renovasi kecil ya yaitu 16. Sementara jumlah proyek pembangunannya yaitu 0. Berarti diketahui bahwasannya solusi optimalnya yaitu dengan jumlah proyek renovasi kecil serta untuk proyek pembangunan besar yaitu 0 gitu kan. Oke, jadi uh, untuk aplikasi RStudio ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskannya menggunakan aplikasi POMQM. Oke, let's do it. Oke, jadi ini kita udah masuk ke tampilan awal dari aplikasi POMQM. Nah, langsung aja kita klik di bagian linear programming. Di bagian integer.
integer mix integer and mix integer programming. Oke, langsung aja kita di sini untuk objektifnya itu kita akan mencari nilai maksimum. Oke, karena emang pada dasarnya kita ingin mencari nilai maksimum gitu kan dari sebuah portofolio. Langsung aja kita klik oke. Nah, kita akan mengisi kotak-kotak kosong ini berdasarkan study case yang kita dapatkan gitu, berdasarkan problem yang kita punya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini adik-adik. Nah, karena di sini kita tuh perbandingannya tuh 1:1, di mana untuk insinyur tuh dia tuh untuk proyek kecil itu 2, sementara untuk proyek kecil dengan waktunya tuh 4 gitu. Nah, untuk proyek besar sendiri itu dia insinyurnya tuh ada di 5, sementara untuk waktunya itu tuh ada di 8. Dengan batasan yang dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yaitu bagian insinyur tuh 40, sementara untuk di waktunya yaitu dalam 64 hari. Nah, oke, yang namanya batasan ya berarti kita nggak boleh ngelebihin dari si 40 dan 64 ini kan, alias si RHS-nya. Oke, maka dari itu kita akan menggunakan sebuah simbol ini kurang kurang dari sama dengan gitu kan. Nah, ini tuh karena kita emang solusinya tidak ingin pecahan, which is bilangan bulat, ya udah kita pakai integer aja gitu kan. Nah, terus itu langsung kita solve deh. Set. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik untuk jawabannya. Yeay, kita ketemu. Oke, jadi untuk proyek kecil itu sama seperti sebelumnya, yaitu nilainya 16. Sementara untuk proyek besar ya yaitu 0 gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya adik-adik apa? Jadi kesimpulannya ya udah proyek kecilnya 16 gitu. Dan juga dari kedua aplikasinya itu sama dengan nilainya itu 16. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekian, terima kasih tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.